Kemudian boneka tersebut ditusuk-tusuk atau dilakukan sesuatu sesuai dengan niatnya. Nah, pada saat tidur itulah kebanyakan para penyantet itu mengirimkan santetnya. Wahana Kepo. Kembali bersama Wahana K-pop. Semoga sedulur-sedulur semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini baik di media YouTube maupun di televisi cukup banyak sekali acara-acara yang menyajikan atau menampilkan tema tentang ilmu santet atau ilmu guna-guna. Cukup banyak juga YouTuber atau channel-channel pada YouTube mengangkat tema ini, baik tentang pengobatan, praktek, maupun yang lainnya yang bertemakan dengan ilmu santet atau guna-guna ini. Tetapi saya lihat masih cukup banyak para pemirsa yang masih belum paham atau masih awam tentang apa itu ilmu santet atau ilmu guna-guna ini. Nah, pada kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran sedikit tentang ilmu santet sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ini hanya yang sebatas saya ketahui saja ya. Apa sih ilmu santet itu? Apakah santet itu? Santet itu adalah sebuah upaya untuk menyakiti atau melukai atau mencelakakan seseorang dari jarak jauh dengan cara yang tidak terlihat oleh kasat mata. Itulah sedikit definisi santet. Nah, kemudian santet ini dilakukan oleh siapa? Santet itu bisa dilakukan oleh seseorang yang ingin mencelakakan orang secara langsung. Dia sendiri yang melakukannya, berarti dia bisa. Atau dengan cara dia meminta bantuan kepada seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan santet. Jadi seseorang yang bisa atau mempunyai kemampuan untuk melakukan santet bisa langsung, atau juga dengan meminta bantuan ke seseorang. Nah, kemudian bagaimanakah cara atau media, apakah seseorang yang mempunyai kemampuan melakukan santet itu dilakukan? Sepengetahuan saya ada dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan atau meminta bantuan kepada makhluk astral. Jadi seseorang itu mempunyai kemampuan berkomunikasi, kemudian ya bisa berkolaborasi dengan
makhluk astral, katakan saja jin atau setan gitu kan, dia bisa melakukan komunikasi itu, bisa berkolaborasi dengan dia, kemudian meminta bantuan kepada makhluk astral itu untuk mencelakakan seseorang atau targetnya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara mengirimkan energi yang negatif. Ini tentunya tidak menggunakan bantuan dari makhluk astral. Nah, jadi ada dua ya caranya. Minta bantuan kepada makhluk astral, kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan energi negatif. Kemudian bagaimanakah atau menggunakan apa si penyantet ini melakukan penyantetan kepada si target? Kok bisa dari jarak jauh bisa terkena? Ada beberapa cara dari si penyantet untuk mengirimkan santetnya. Yang pertama yaitu cukup banyak sudah dilihatkan di film-film atau di acara-acara di media, yaitu menggunakan sebuah boneka. Jadi ada boneka kecil, biasanya itu berbentuk kayak dipocong gitu, diikat. Ada yang terbuat dari semacam kayak kain, ada yang terbuat dari semacam kayak dedaunan yang dibentuk seperti boneka. Kemudian boneka tersebut ditusuk-tusuk atau dilakukan sesuatu sesuai dengan niatnya. Seumpama nih, si penyantet ini berniat untuk mengacaukan pikiran seseorang yang mau disantet itu, biar dia pikirannya kacau. Ya gampangnya gitu, seolah-olah dia kayak semacam kayak jadi setengah stres gitu kan, kayak stres-stres itu. Si penyantet ini dia akan memfokuskan sasarannya atau memfokuskan energi yang dibantu dengan kalau dia dibantu dengan makhluk astral, maka dia akan memfokuskan kepada area pikiran atau di area kepala, kemudian di hatinya. Itu akan dikacaukan melalui perantara sebuah boneka itu. Jadi boneka itu dianggap seolah-olah itu adalah orangnya. Kemudian si makhluk astral itu akan menyerang targetnya tersebut dengan cara yang cukup panjang ceritanya. Kemudian itu contoh saja gitu kan. Kalau si targetnya itu tadi ingin dikacaukan pikirannya, itu kalau dengan media sebuah boneka. Ada juga yang menggunakan dengan media foto. Jadi cukup dengan foto gitu kan. Dengan media foto itu si penyantet akan menyalurkan atau mengirimkan energi atau mengirimkan penyakit kepada si target melalui baik itu melalui media melalui bantuan makhluk astral begitu. Kemudian kalau untuk cara yang kedua yaitu menggunakan cara menyalurkan energi negatif, hampir sama konsepnya, tetapi tidak menggunakan dengan bantuan makhluk astral. Kemudian jam berapa sih atau waktu kapan biasanya si penyantet ini melakukan aksinya? Biasanya
penyantet ini melakukan aksinya atau mengirimkan santetnya itu sekitar atau pada saat si target ini sudah tidur. Jadi si penyantet ini pasti akan mengira-ngira kira-kira jam berapa target ini biasanya tidur malam. Nah, pada saat tidur itulah kebanyakan para penyantet itu mengirimkan santetnya. Nah, dari sedikit penjelasan saya tadi, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Bagaimanakah santet itu sebenarnya? Ya paling tidak kita mengetahui atau ya sebagai wawasan saja. Kemudian untuk mengenali lebih jauh tentang santet, itu akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Oh ya, mohon maaf, saya tidak mengajarkan santet atau saya nggak bisa santet dan tidak menguasainya, tetapi saya sedikit mengetahui seluk-beluk ilmu santet. Ya paling tidak mengenal kulit-kulitnya. Tidak seperti paranormal di channel-channel yang lain yang sakti-sakti itu. Saya hanya manusia biasa. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam kepo.